Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Argeni Hermaliani dengan NIM 289200500045. Di sini saya dari Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dalam mata kuliah Manajemen Keuangan semester 5 oleh dosen pengampu yaitu Bapak Darmawan SEMM. Laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan mengenai posisi kemampuan dan kinerja keuangan perusahaan, serta informasi lainnya yang diperlukan oleh pemakai informasi akuntansi. Jadi di sini laporan keuangan itu sangat penting bagi perusahaan maupun organisasi yang sedang berjalan. Tujuan laporan keuangan memberikan satu bahasa yang dimengerti oleh semua pihak, menunjukkan logika dari hubungan timbal balik antara laporan-laporan keuangan. Selanjutnya memperkenalkan beberapa prinsip keuangan yang pertama, dan menetapkan pentingnya arus kas yang akan datang sebagai fondasi untuk mengukur nilai sekarang atau present value dan nilai yang akan datang atau future value suatu organisasi. Jadi tujuannya ini memang sangat penting ya untuk menunjukkan laporan keuangan kepada pimpinan. Ketika sewaktu-waktu kita diaudit, kita bisa memberikan laporan keuangan dengan fakta. Dan ini kita sebagai rancangan anggaran biaya. Misalnya bulan depan kita harus ada pergantian apa, kita udah mempunyai anggarannya. Di sini ada fungsi laporan keuangan, yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Menyediakan informasi mengenai kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Jadi fungsinya itu memang wajib ya teman-teman untuk laporan keuangan ini. Jadi kita bisa tahu nih aktiva atau aset yang kita beli atau kita jual selama 1 tahun di dalam perusahaan itu apakah kita untung atau rugi gitu. Kalau kewajiban itu seperti kita pembayaran rutin, kayak misalnya bayar tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon, itu menjadi kewajiban yang setiap bulannya memang kita harus keluarkan. Jadi di kewajiban ini kita harus rekap nih, misal bulan sekian kita habis cuma berapa juta dan bulan ini kenapa kita naik ya, kita harus antisipasi. Bagian-bagian dari laporan keuangan: laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Di sini bagian-bagian keuangan yang sangat penting untuk digunakan karena memang ini alurnya dan tidak bisa diganti-ganti karena memang sudah alur yang ditetapkan. Laporan rugi laba. Laporan rugi laba adalah laporan yang mengisarkan pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama periode akuntansi yang biasanya setiap 1 kuartal atau 1 tahun. Jadi laporan rugi laba ini kita buat dari awal tahun hingga akhir tahun. Setelah akhir tahun ini kita akan perhitungkan berapa banyak rugi yang kita dapat, berapa banyak laba yang kita dapat. Jadi misalnya kita rugi 50% dan labanya itu pasti 50%, jadi mungkin itu stabil. Kalau misalnya ruginya 70%, laba kita 30%, ya kita harus mempertanyakan kenapa, apakah ada pembelian banyak ataupun pemasukan kita sedikit. Jadi itu laporan yang sangat penting untuk kita buat dan agar bisa menjadi planning untuk kedepannya. Perubahan modal perusahaan. Perubahan modal perusahaan
menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Neraca. Neraca adalah salah satu laporan keuangan untuk disajikan kepada para pengambil keputusan yang mempunyai tujuan umum. Jadi neraca ini laporan keuangan yang disajikan untuk akunting. Jadi akunting ini harus melihat neraca perusahaan. Jadi dia tahu nih kita dalam 1 tahun ini untungnya berapa dan ruginya berapa, atau kita terlalu sering membeli aset atau kita tidak pernah membeli aset. Bukan tidak pernah ya, jarang membeli aset. Jadi makanya keuntungannya itu jadi besar karena kita pengeluarannya sedikit. Kalau pengeluarannya banyak ya untuk kita tidak sedikit. Laporan arus kas dikelompokkan menurut 3 kegiatan utama, yaitu 1. Aktivitas operasi yang meliputi laba bersih, depresiasi, dan perubahan dalam aktiva lancar dan kewajiban lancar di luar kas dan utang jangka pendek. Yang kedua, aktivitas investasi yang meliputi investasi atau penjualan aktiva tetap. Yang ketiga, aktiva pendapatan yang meliputi kas yang diinput selama tahun berjalan dengan menerbitkan utang jangka pendek, utang panjang, atau saham. Jadi di sini ada 3 kegiatan utama yang harus dilakukan dalam laporan arus kas. Jadi ini harus kita perhatikan untuk membuat laporan arus kas itu seperti apa sih. Ada 3 poin ini yang harus dicantumkan dalam laporan tersebut. Jadi kita tidak asal aja membuat laporan. Laporan tersebut kan dibaca oleh semua yang berwenang di perusahaan, maka kita buat harus sedetail mungkin, serapi mungkin, dan selengkap mungkin. Catatan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal, serta informasi tambahan seperti kewajiban, kontingensi, dan komitmen. Nah, jadi di selain laporan ada catatannya. Jadi kita tahu nih catatannya, oh iya tanggal segini harus buat apa, tanggal ini. Jadi kita ada planningnya untuk kedepannya. Unsur-unsur laporan keuangan. Unsur-unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan modal. Dan unsur yang berkaitan dalam pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan biaya. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca. Dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasi unsur laporan. Contoh laporan keuangan perusahaan PT Bank Negara Indonesia yang laporan income per 31 Desember 2019 dan 2020. Jadi kita bisa berapa pakai kredit ya. Di sini juga kita jabarkan untuk percaya kredit kita masuk ke kolom tertera. Di sini ada laporan rasio keuangan dalam persen per 31 Desember 2019 dan 2018. Di sini kita masukkan lagi tapi berbentuk persen. Jadi kita mengetahui ini berapa sih keuntungan kita dalam persennya gitu. Di sini daftar pakaian terdapat
untuk mengambil PowerPoint tersebut. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya, dan semoga yang saya jelaskan bisa diterima. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.